Itu tidak sesuai alamat. Ada bukti itu. Cabut, cabut, cabut. Cabut. Mohon itu izinnya di studio alam harus dicabut kalau bisa. Siap-siap. Dicabut. Kita serahkan dengan aman. Ini dari warga ya. Kita udah izin sama RT sama Kepada yang terhormat Bapak Menteri Hukum dan HAM yang ada di Indonesia, saya mau menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya atas kinerja Bapak dan usulan Bapak yang sangat-sangat di luar logika manusia ketika Bapak mengusulkan untuk menjadi penjamin bagi ketujuh tersangka pelaku anarkisme dan pengrusakan villa yang ada di Cidahu, Sukabumi, dan juga yang menyisakan trauma bagi anak-anak Kristen yang sedang retret di sana. Selamat Pak. Bapak sudah menjadi kabar baik dan kabar bahagia bagi seluruh kaum mayoritas yang intoleran, radikal, dan anarkisme yang ada di Indonesia. Bahwa suatu saat ketika mereka melakukan tindakan anarkisme dan persekusi terhadap kaum minoritas, mereka pasti dijamin hak mereka untuk bebas berkeliaran di luar sana oleh Menteri Hukum dan HAM. Ini adalah kabar yang sangat membahagiakan bagi orang-orang yang intoleran dan radikal juga anarkis yang ada di Indonesia, yang sangat-sangat bahagia ketika mempersekusi kaum minoritas yang ada di Indonesia. Terima kasih Bapak Menteri Hukum dan HAM atas usulannya yang sangat-sangat di luar logika manusia. Kita nggak pernah terpikirkan sebelumnya kalau para pelaku kejahatan malah dilindungi hak untuk bebasnya, dan korban dibiarkan oleh Menteri Hukum dan HAM yang ada di Republik kita, Indonesia. Maka Pak Menteri Hukum dan HAM, jika usulan Bapak yang sangat luar biasa ini dilakukan dan diterima dan mereka bebas, Bapak jangan kaget kalau besok-besok ada banyak tempat ibadah kaum minoritas yang dirusak bahkan diteror oleh orang-orang anarkis yang radikal seperti ini, Pak. Dan besok-besok Bapak akan tetap menjadi penjamin bagi teroris yang mempersekusi kaum minoritas di tempat ibadah mereka atau di rumah-rumah mereka sendiri. Pada akhirnya yang terhormat Bapak Menteri Hukum dan HAM, saya sampaikan turut berduka cita atas matinya Undang-Undang Dasar 1945 yang menjamin kebebasan seluruh umat beragama untuk beribadah, dan juga atas matinya dasar negara Pancasila, yaitu sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, juga sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, karena nyatalah bahwa tidak ada keadilan bagi kaum minoritas di Indonesia kita ini. Apa-apaan ini? Apa-apaan? Hah? Kagak salah dengar gue terkait pernyataan Kemenham yang menjadi penjamin untuk tersangka kasus Cidahu Sukabumi. Bahkan gue dengar nih kasus tersangka Cidahu Sukabumi ini dari 7 orang sekarang sudah berkembang menjadi 8 orang. Tapi sayangnya ada yang pasang badan berupa Kemenham yang menjadi penjamin agar tidak diadakannya tahanan atau penjara untuk mereka-mereka para tersangka kasus Cidahu. Bapak kagak ngeliat videonya seperti apa? Bukan kesalahpahaman kalau itu Pak, tapi tindakan kriminalitas, pengrusakan properti, pengrusakan rumah pribadi, villa pribadi itu ya, bukan rumah ibadah. Ingat, dengan Bapak menjadi penjamin untuk tersangka kasus Cidahu Sukabumi ini sama aja memperlihatkan bok-broknya hukum Indonesia. Kalau begini terus, gimana hukum Indonesia mau ditegakkan? Iya, gimana demokrasi mau dijunjung tinggi? Gimana Bhinneka Tunggal Ika mau dijalankan? Gimana toleransi yang tidak dijaga? Kalau kasusnya seperti ini, Kemenham sendiri malah menjadi penjamin untuk tersangka kasus Cidahu yang jelas-jelas sudah kriminalitas. Gemas sumpah gua ya sama hukum di negeri Konoha ini, komedi kocak dagelan yang amat-amat sangat membagongkan, sumpah. Bahkan Gubernur Jawa Barat aja Pak Deddy Mulyadi selalu menginstruksikan kepada masyarakatnya, kepada warganya untuk selalu mengawal kasus ini ya, agar diproses secara hukum dan seadil-adilnya. Nongol Kemenham menjadi penjamin. Aduh,
ampun, lu di mana sih Pak, pikiran lu itu di mana selaku Kemenham Jangan dibiasakan, jangan membiasakan kasus kriminalitas kayak begini seolah-olah dianggap hanya kesalahpahaman. Jangan. Ya, gimana orang mau menghargai hukum di Indonesia ini kalau kalian aja Kemenhamnya aja seperti ini? Ya, nanti yang ada menjadi penjamin tersangka kasus-kasus seperti ini ujung-ujungnya bisa terjadi lagi. Peluang besar akan ada kejadian yang serupa. Ya, saya sebagai muslim tapi jujur saya sangat mengutuk keras terkait perbuatan mereka-mereka yang ada di Cidahu Sukabumi terhadap kasus yang kemarin itu pengerusakan di vilanya si bapak tersebut. Ya, beneran mengutuk keras gua, kagak terima. Ya, soalnya setahu gua di muslim, di Islam itu nggak diajarkan seperti itu kok. Justru diajarkannya itu saling menjaga kehormatan, saling menjaga toleransi antar beragama, saling mengasihi, saling menyayangi. Ya, tidak seperti itu, tidak ada kriminal seperti itu. Jangan ngerasa sok paling suci, udah gitu aja ya dari gua mah. Kesel sumpah ngedengernya, dagelan yang luar biasa ya, yang gua dapat info malam hari ini. Nah, ini aku setuju banget ya apa yang dibilang sama Empok Mochika barusan. Jadi ini Kemenham mau menjadi penjamin. Sangat memalukan sekali ya. Masa iya Kemenham ini malah membela orang yang jelas-jelas sudah berbuat salah dan berbuat kriminal ya. Bahkan merusak ya. Lah kok malah mau pasang badan segala ini Kemenham ini. Gimana toh Pak? Seharusnya Bapak ini membela yang benar. Yang salah itu ya harus diproses. Jadi biar nanti untuk kedepannya ini nggak ada terulang lagi kejadian seperti ini. Tapi memang Bapak Kemenham ini, aduh, memang agak lain ini ya. Oke, kita lanjut lagi videonya. Ibu yang ditahan siapa? Anak udah nikah belum? Masih bujangan? Udah kerja? Belum kerja? Apa? Nggak punya suami siapa? Saya. Oh, ibu nggak punya suami. Kemana suaminya? Meninggal. Jadi anak yang ditahan itu yatim. Ya, Sejak umur berapa yatim? dia yang mencari nafkah buat saya. Kerjanya apa anak ibu itu? Ya kadang-kadang ada nyetim gitu ya di depan. Nyetim. Terus aktivitas kesehariannya nyetim. Ya, nggak seberapa sih. Umurnya berapa? Umurnya 27. 27. Ya. Sekolah. Sekolah apa? Lulusan mana? SMTKN apa? SMK. SMK mana? Disuruh. Cicuru. Namanya siapa? Cek Maulana. Cek Maulana. Terus waktu kejadian perannya apa? Saya juga kurang tahu, Oh, nggak kurang. ada. Nggak ada. Nggak Jadi ada di rumah pulang. perannya ibu tidak tahu. Ya. Apa yang dilakukan ibu tidak tahu. Ya. Udah ramai, udah beres, saya malam pulang. Pulangnya malam, tapi tidak cerita apa-apa sama ibu. Ibu? Enggak, kalau saya sih urusan hukumnya tidak punya, kan saya gubernur tidak bisa mengintervensi urusan hukum. Nanti yang urusnya bapak. Tetapi saya sebagai gubernur itu kan berdirinya di atas semua, tidak berdiri di salah satu, gitu loh. Di atas semua, artinya ada peristiwa ya proses hukumnya berjalan melalui Polres, yaitu silahkan, gitu kan. Nah, saya tidak bisa mengintervensi, tetapi saya sebagai gubernur juga harus melihat sisi sosialnya. Sisi sosialnya misalnya ibu kehilangan tulang punggung keluarga karena yang biasa ngurus kehidupan ibu sekarang ditahan. Akibatnya priuk nasi ibu berhenti karena yang usahanya tidak ada. Nah, ini kan yang begini kan saya harus membantu dari sisi sosial, meringankan problem keluarga yang ditinggalkan. Hukumnya biar bapak yang beracaranya. Tapi saya mohon sama bapak yang mengharapkan saya itu bapak yang bisa mengeluarkan anak saya. Nggak bisa. Kalau saya ngeluarin nggak bisa, Bu. Gubernur nggak bisa mengeluarkan orang dari tahanan. Yang mengeluarkan orang dari tahanan penyidik, gitu loh. Kan ngomongnya harus gitu kalau saya, Bu. Tapi bapak ya yang berusaha kami.
Yang mengusahakannya pengacara, gitu loh, bukan saya. Ibu siapa? Suaminya. Mm-mm. Suami saya namanya Sabil. Siapa? Sabil. Sabil, pekerjaannya? Di pabrik. Kerja di pabrik. Pabrik mana? Di Aqua. Oh, perusahaan Aqua. Karyawan tetap. Berarti berpotensi berhenti bekerjanya. Iyalah, Maksudnya pasti. kalau suami saya berhenti, anak saya gimana? Makan jajannya gimana, Pak? Jual kesedih. Terus anak saya juga tiap hari kalau ada motor yang lewat ke rumahnya, ayah gitu. Nanyain dulu, masih 4 tahun, Pak. Anaknya 4 tahun. Iya, sama yang gede itu baru kelas 3 MI. Gak tahu anaknya bapaknya kayak gitu. Suka nanya, Bun, ayah teh kemana sih? Kerja, oh pulang-pulang. Iya lagi dipindahin dulu gitu. Terus kemarin juga tuh anak saya bangun tidur, minta dibikinin agar nanti aku mau makannya sama ayah katanya. Iya kalau makannya sama ayah nanti basi gitu. Terus dia dibohongin sama saya, nanti ayah pulangnya sore, dianterin naik mobil. Pas kebetulan ada mobil dogong lewat, Pak. Dia bangun tidur langsung keluar, rambut masih acak-acakan gitu ya. Ayah, ternyata tetangga yang lewat. Kamu lihat ayah aku nggak? Ayah aku namanya Sabil katanya gitu kan. Iya, ayahnya masih di jalan, alhamdulillah. Tetangga juga pada nutupin gitu ya, Pak. Jadi anak saya juga sampai sekarang nggak tahu bapaknya kayak gitu. Bapaknya ya kalau udah seminggu bisa berhenti kan Ya kerjanya. makanya, Pak. Maksudnya kalau suami saya berhenti, anak saya gimana? Oh, Saya gitu. gimana gitu? Sedangkan saya kan dia Gimana gitu? Tetap harus dipenjarakan. Kalau sudah berani berbuat, ya harus berani juga tanggung jawab. Lah kok ibu ini malah minta keringanan? Gampang banget ya mulutnya bilang kayak gitu. Aduh bu, ibu ini malah menjual kesedihan, malah kayak bocah PAUD ya. Setelah berbuat kesalahan, malah ngemis-ngemis. Ingin baikan ya, tidak bisa bu, harus tetap diproses. yang cari nafkah. Ibaratnya saya juga udah gak ada orang tua, saya di situ itu sama suami saya kan. Iya, Pak Sabil namanya. Sudah ditahannya berapa hari? Pas hari malam Selasa, Pak, pas dia mau kerja, terus ternyata udah ada yang nungguin di depan kerjaannya. Kayak gitu. Kalau di video perannya apa? Kan pasti videonya ada. Iya, ada itu yang lagi nurunin itu apa? Salib. Salib. Oh. Pas paginya juga biasa aja, Pak. Kata saya teh, kan nggak punya kuota ya, Pak. Kalau di rumah biasa pakai wifi, di kerjaan juga iya. Jadi kalau pulang tuh, dia kalau pulang ke sini memang nggak aktif karena nggak ada kuota. Kata saya, ini udah jam 2:30 nggak pulang-pulang, sampai asar ditelepon nggak pulang-pulang. Pas pulang-pulang teh baru ngomong, itu di bawah rame katanya. Lah kok emang ada apa? Saya aja nggak tahu. Emang teh nyaholin cina. Itu ada demo juga katanya gitu. Terus teh dia teh sholat apa? Pergi lagi mau kemana lagi? Itu katanya yang dibawa belum beres. Oh katanya kamu mau nganterin saya kan minta dianterin mobil sabun, udah nggak punya sabun. Iya nanti besok aja lah, cina ngomong gitu. Dia teh ke bawah lagi. Udah nggak pas habis itu saya nggak tahu lagi, ujuk-ujuk dia katanya ada begini-begini, ininya jadi luas gitu. Dianya ikut, cerita ke ibu dia ikut. Ikut kemana? Pada peristiwa itu ikut ke rumah Bu siapa? Bu Nina, Bu siapa? Cep Mulyana. Cep Mulyana. Kerjanya? Serabutan, Pak. Kalau misalkan ada yang nyuruh kerja ya kerja, kalau misalkan enggak tukang ojek. Oh, ngojek. Ya, anak 4, yang kecil umur 3 tahun, Pak. Anaknya 4, yang kecil umur 3 3 tahun. Iya. Dia setiap hari juga suka nanyain, "Ma, Babah kemana?" Suka dibilangin nggak ada kerja. Oh kerja ya, iya cari uang buat jajan. Oh iya katanya gitu. Yang kedua juga suka nanyain, Pak, kadang setiap malam juga, "Ma, Babah kok belum pulang?" Iya ntar nanti juga pulang. Saya bilang, oh iya. Terus jadi setiap hari aja dia suka nanyain, Pak. Kadang kan sekarang juga saya nggak kerja. Suami juga kan kerja serabutan. Ya kalau misalkan dia nggak ada, saya
Oke, kita lanjut lagi videonya. Cep Mulyana. Cep Mulyana. Kerjanya Serabutan Pak. Kalau misalkan ada yang nyuruh kerja ya kerja. Kalau misalkan enggak suka ngojek. ngojek. Ya, anak 4, yang kecil umur 3 tahun Pak. Anaknya 4, yang kecil umur 3 3 tahun. Ya. Dia setiap hari juga suka nanyain, "Ma, Babah kemana?" Suka dibilangin nggak ada kerja. Oh kerja ya, iya cari uang buat jajan. Oh iya katanya gitu. Yang kedua juga suka nanyain Pak, kadang setiap malam juga, "Ma, Babah kok belum pulang?" Iya ntar nanti juga pulang. Saya bilang, oh iya. Terus jadi setiap hari aja dia suka nanyain Pak. Kadang kan sekarang juga saya nggak kerja. Suami juga kan kerja serabutan, ya kalau misalkan dia nggak ada, saya kan buat jajan dia sehari-hari gimana gitu. Kerja, Bu. Jadi nggak kerja, serabutan, kemudian sekarang terlibat masalah ini, sudah otomatis yang pencari nafkahnya berhenti. Sekarang ini selama ditahan udah berapa hari? Udah seminggu. Seminggu. Terus yang menangani kebutuhan dapur ibu siapa? Ya mau minta ke saudara juga kan, saudara juga sama nggak punya. Ya, Nah sekarang dapurnya diisi oleh siapa? Karena saya pasti yang ditanyain itu. ya Kalau yang saya ada di rumah aja. Ya tabungan. tabungan. Ya, itu juga tabungan juga kan. Ya kadang kalau misalkan sehari-hari kalau misalkan ada jajan, kalau misalkan ya sekarang enggak ya. Tapi Pak. beras masih cukup. Ya dicukup-cukupin Pak. Cukup. Anak masih ada yang sekolah Ada yang sekolah 2 di di SD. SD. Ibu suaminya siapa? Edi Hermawan. Punya anak berapa? 4. Nggak KB. Satu jebol. Berarti kenceng. Iya nggak apa-apa. Kerjanya apa suaminya? Di pabrik. Perannya? Saya kurang tahu kok. Ibu ini aja. Sok. Bayinya ajak ke sana. Iya. Ibu siapa yang kena? Suami. Kerjanya apa suaminya? Serabutan. Punya anak berapa? 3. Punya anak? 3. Sama ibu aja anaknya? Nanti nggak akan. Sama orang lain belum tentu. Sama ibu aja sok. Bu. Anaknya 3. Sekolah? Masih sekolah Di di SD. SD mana? SD Tangkil. Oh paling gede kelas 3. Kelas berapa SD? Kelas 6. Kelas 6 SD. Tahu nggak perannya? Gak tahu. Nggak tahu. Iya. Kalau dengar dari orang, kalau di video kan ada video beredar tuh. Suami ibu sebagai di situ ngapain? Katanya ngerusakin pagar. Merusak pagar. Iya. Suami ibu merusak pagar di video itu. Iya, video. Kalau ibu siapa yang kena? Kalau saya semua warga saya Pak, saya RT. Oh ibu ketua RT-nya. Iya. Tapi bukan ketua RT di ke-RT-an tempat kejadian rumah Ibu Nina itu bukan. Bukan. Oh ibu ketua RT-nya bukan di RT yang rumahnya Ibu Nina. Iya, saya RT di seberangnya Pak, di seberangnya rumah Bu Nina itu. Dan semua ini warga saya Pak yang ininya yang. Oke, sebentar. Jadi ini yang pelaku sekarang ditahan itu bukan warga RT yang di tempat kejadian. Bukan. Betul. Bukan warga RT. Jadi bukan warga RT di tempat kejadian, tapi warga RT di RT yang lain di luar tempat kejadian. Berarti bukan tetangganya Bu Nina. Kita tetangga yang paling dekat Pak, seberang jalan. Oh kan ini rumah Bu Nina nih, rumah nih ada jalan di seberangnya itu tetangganya. Cuman RT-nya beda. Cuman RT-nya beda. Dan desa beda. Satu desa beda RT. Beda RT. Ibu barang, nah coba ibu siapanya yang kena? Ibu yang kena siapa? Suami. Suami. Punya anak? Satu. Sekolah? Sekolah. Kerja apa suaminya? Serabutan Pak. Serabutan. Sekarang ketika suami ditahan, makan dari mana? Masih ada stokan kemarin beras. Stok. Dikasih.
Kuatnya belum tentu sebulan kan? Iya. Ibu? Saya istri dari Pak Yudiansa, Pak Yudi. Istri Pak Yudi. Yang semalam. Yang terakhir semalam. Iya. Pak Yudi. Pak Yudi. Pekerjaan Pak Yudi apa? Suka ikut jual pakan ke proyek ayam di bawah. Oke, kita komentari ya terkait cuplikan-cuplikan video yang barusan kita lihat. Giliran sudah ditangkap, sekarang ngerengek-ngerengek, ngemis-ngemis, menjual kesedihan. Ini mudah-mudahan Kang Deddy Mulyadi nggak usah digubris lah ya, permintaan ibu-ibu ini barusan. Ya kalau sudah berani berbuat itu ya harus berani bertanggung jawab. Jadi ini mereka-mereka ini ceritanya menemui Kang Deddy Mulyadi minta agar diringankan hukumannya. Oh, tidak bisa. Ibu katanya ngeluh sama Kang Deddy Mulyadi. Nah, kalau untuk kebutuhan sehari-hari, bingung Pak, nanti dari mana? Ya kan Ibu bisa kerja. Jadi buruh cuci kek, buruh nyapu kek, apa jualan kek. Banyak loh orang-orang yang di luar sana aja tanpa suami, tapi mereka masih bisa hidup. Wah, Ibu ini kebanyakan ngeluh nih. Dan yang bikin jadi bertanya-tanya, kenapa ya kok rata-rata orang yang susah itu kok malah bikin gara-gara terus ya? Malah bikin keributan ya. Seharusnya kan kalau udah tahu ekonominya rendah atau udah tahu orang nggak punya itu, mbok ya prihatin gitu loh. Jangan banyak berulah. Ini sekarang udah kayak gini baru ngemis-ngemis, minta maaf, minta hukumannya diringankan. Aduh, ini saya Islam Bu. Menurut saya, ya kalau udah berani ya harus bertanggung jawab. Jadi udah Ibu mendingan sekarang persiapkan ya untuk kedepannya ini harus gimana, buka usaha kek, apa kek, kan masih banyak cara ya. Ya sambil nunggu suaminya dikeluarkan lah ya sampai selesai masa tahanannya. Nah iya sangat disayangkan sekali lah ya giliran sekarang kayak gini, lagian suaminya juga udah tahu kalau keluarganya itu orang nggak punya, kok ya malah nyari gara-gara. Terus Kemenham juga ini ngapain mau yang jelas-jelas orang udah bersalah seperti itu kok mau dibela. Minta penangguhan. Wah, ya akhirnya kan Bapak dirujak ya sama netizen. Kalau kayak gitu, nanti takutnya ke depannya ini masyarakat ini akan ada yang berulah lagi seperti itu. Jadi kalau diproses hukum, jadi biar mereka-mereka ini pada kapok gitu loh. Biar nggak ngulangin lagi. Hukum harus ditegakkan, ini malah udah kemarin ada yang ngelaporin, malah ditahan, ini sekarang ada orang yang jelas-jelas salah kok malah mau dibela. Bapak Kemenham. Nah ternyata setelah aku lihat video-video yang viral ini, ternyata ya banyak sekali netizen yang menyalahkan ibu-ibu ini ya. Ya udahlah, intinya harus bertanggung jawab atas perbuatan yang sudah dilakukan para suami ibu-ibu ini. Jadi ya kita di sini cuma bisa mendoakan aja ya. Ya bukannya maksud kita menyudutkan ibu-ibu ini ya, tapi ya kalau udah ngelakuin sesuatu yang kiranya merugikan orang lain, ya harus bertanggung jawab. Proses hukum masih tetap berjalan. Kita kawal terus ya pokoknya kasus ini sampai selesai. Terima kasih. Saya pamit undur diri. Apabila ada salah kata dari saya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.